Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan materi ringkasan dari pertemuan 6 kali ini, di mana saya sempat menuliskan adalah produk inersia. Produk inersia ini sangat dipengaruhi oleh sumbu utama dan momen inersia utama, seperti itu. Kemudian di produk utama ini ada, saya tulis di sini, yang tadi saya bilang adalah sumbu utama dan momen inersia utama. Di mana sumbu utama ini merupakan sumbu yang saling tegak lurus tegak lurus dan akan memberikan momen inersia yang nantinya akan memberikan momen inersia yakni inersia maksimum dan inersia minimum. Sedangkan momen inersia utama sendiri itu terjadi apabila komponen struktur mengalami gaya aksial atau normal tekan. Nah, ini bila komponen struktur mengalami gaya aksial. Jadi gaya aksial itu sendiri gaya aksial atau normal ya, gaya aksial atau normal. Kan? Apakah cenderungannya elemen mengalami tekuk. Nah, jadi tekuknya itu terhadap sumbu dan dengan momen inersia yang paling lemah. Atau kita
sebut minimum. Nah, jadi untuk dapat minimum ini kita perlu namanya momen inersia utama. Sedangkan rumus produk inersia sendiri yang tadi saya jelaskan adalah IXY. Saya tulis ini. IXY sama dengan IXCYC ditambah ruas penampang D1 dikali D2. Nah, kemudian produk inersia untuk suatu area terhadap sumbu dalam bidang sama dengan produk inersia terhadap sumbu yang sejajar sumbu berat ditambah nantinya hasil kali dari luas dan koordinat pusat berat terhadap sepasang sumbu tersebut. Nah, contoh produk inersia misalkan yang saya kasih soal di pertemuan 5, misalkan pelampang kotak, terus pelampang C, terus kemudian pelampang kotak tapi bolong tengahnya, terus pelampang double kanal, dan sebagainya. Nah, di momen inersia itu, produk inersia itu juga sangat berpengaruh terhadap sumbu utama dan momen inersia utama. Jadi persamaan-persamaan nantinya untuk momen inersia dengan sumbu yang dirotasi itu sering disebut juga persamaan transformasi. Pada persamaan tersebut terdapat variabel sudut rotasi θ yang besarannya nanti dapat berubah-ubah. Pada suatu nilai θ tertentu, maka akan menghasilkan nilai fungsi maksimum dan minimum ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, nilai maksimum dan minimum itulah yang dinamakan momen inersia utama atau principal moment of inertia. Sedangkan sumbu yang berkaitan, jadi sumbu yang berkaitan terhadap nilai maksimum dan minimum itu disebut juga sumbu utama atau principal axis. Nah, di dalam sumbu utama dan momen inersia utama, maka akan terbentuk rumusan yang tadi saya tulis adalah tan 2 θp sama dengan min 2 IXY dibagi IX min IY. Nah, nantinya sudut θp itu bisa menunjukkan sudut yang memberikan sumbu utama. Nah, persamaan tersebut nanti akan menghasilkan dua nilai sudut 2 θp dalam selang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang keduanya harus berbeda dari 180 derajat. Nah, hal ini berarti kedua harga atau nilai θp itu selisihnya 90 derajat. Atau dengan kata lain yang saya tulis di sini adalah saling tegak lurus. Jadi salah satu sumbu itu berkaitan dengan momen inersia maksimum dan satu sumbu itu berkaitan dengan momen inersia minimum. Nah, di dalam poin-poin yang tadi saya sebutkan tadi juga kalian jangan sampai lewatkan seperti itu. Jadi di dalam sumbu utama juga nanti ada nilai R itu selalu nilainya positif. Nah, kemudian di dalam sumbu utama dan momen inersia utama, itu yang titik poin yang kalian harus ingat adalah I1 ditambah I2 sama dengan IX ditambah IY. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian sampai di sini dapat memahami dengan baik mengenai analisa besaran pelampang, yakni dari analisanya berupa produk inersia, berupa momen inersia, pusat massa, dan pusat berat massa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dari Ibu Riris.